Namaku Rani. Orang-orang mengenalku sebagai wanita cantik, selalu wangi, dan berpakaian mewah. Aku biasa terlihat turun dari mobil Eropa berwarna hitam mengilap, masuk ke lobi apartemen elit, atau duduk anggun di kafe-kafe mahal dengan segelas kopi berlabel asing di tangan. Bagi dunia, aku sukses. Tapi dunia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Setiap malam aku berdandan bukan untuk pesta atau pertemuan bisnis. Aku berdandan untuk menjual senyum dan tubuhku. Pekerjaanku, menemani laki-laki kesepian yang rela membayar jutaan hanya untuk malam yang terasa hangat, meski semuanya palsu. Aku tidak pernah menyebut diriku pelacur. Itu terlalu kasar. Aku menyebut diriku wanita penghibur profesional. Seolah dengan menyebut begitu, dosa yang kulakukan terasa lebih ringan. Padahal tetap sama saja. Setelah mereka pergi dan kamar hotel kembali kosong, aku duduk diam di pojokan tempat tidur, menatap pantulan diriku sendiri di cermin besar. Di sana, aku melihat wajah cantik yang semakin hari terasa asing. Kadang aku bertanya, "Rani, kamu bahagia?" Tapi aku tak pernah bisa menjawabnya. Aku hidup dalam dunia yang ramai tapi sepi. Dikelilingi kemewahan tapi kosong. Lucunya, banyak perempuan mengirimiku pesan, ingin jadi sepertiku. Mereka melihat postingan Instagramku, tas bermerek, liburan ke Bali, makan malam romantis. Mereka tidak tahu, semua itu datang dari lelaki yang bahkan tak mau menatap wajahku setelah semuanya selesai. Dan malam ini, seperti biasa, aku akan kembali ke klub. Tersenyum, tertawa, menari, dan pulang dengan lelaki yang memanggilku sayang. Hanya untuk beberapa jam. Tapi ada yang berbeda malam ini. Entah kenapa, saat sedang berdandan, aku menatap diriku sendiri dan merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada bagian dari diriku yang perlahan mulai mati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir, aku merasa malas keluar kamar. Tanganku masih memegang kuas makeup, tapi wajahku tak kunjung selesai dirias. Bayanganku di cermin tampak kosong. Bibirku memang tersenyum tipis, tapi mataku kosong. Kosong sekali. Entah mengapa, aku mulai merasa asing dengan diriku sendiri. Aku duduk di depan meja rias berjam-jam, hanya memandangi wajahku yang kini mulai kehilangan cahaya. Di balik foundation mahal dan maskara tebal, aku sadar. Kulitku tak seindah dulu. Wajahku tak sebening dulu. Dan hatiku tak sekuat dulu. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku menangis. Bukan karena ditinggal pelanggan atau diputus pria yang cuma mempermainkan. Tapi menangis karena merasa kehilangan diriku sendiri. Seingatku, itu saat aku berusia 17 tahun. Saat ibuku meninggal dunia. Aku berdiri sendirian di rumah sakit dengan satu tas plastik berisi baju, uang saku 100.000, dan surat dari seorang mak comblang yang katanya bisa memberiku pekerjaan di kota. Aku percaya, aku berangkat. Dan dari sanalah semua bermula. Awalnya aku disuruh menjaga butik, tapi gajinya tak cukup untuk makan sehari-hari. Lalu aku dijodohkan dengan pria tua kaya. Katanya cuman menemani makan malam. Tapi dari makan malam, berlanjut ke minum anggur, lalu ke ranjang hotel. Dan setelah itu, aku tak pernah bisa kembali. Aku mencoba menolak. Tapi siapa yang peduli pada gadis yatim tanpa tempat tinggal dan tanpa keluarga? Hari demi hari, aku membiasakan diri. Membiasakan tertawa saat hatiku menjerit. Membiasakan berdandan saat jiwaku ingin bersembunyi. Membiasakan tidur dengan lelaki berbeda. Hanya agar aku tetap bisa bertahan hidup. 7 tahun. 7 tahun hidup dalam kemewahan semu. 7 tahun menjalani hidup yang bahkan aku sendiri tak banggakan. Malam itu aku tetap keluar. Mobil hitam menjemputku seperti biasa. Sopirku bertanya, "Mbak, nggak apa-apa, kelihatan capek banget." Aku hanya mengangguk. Senyumku hambar. Di sepanjang jalan menuju klub malam, aku menatap lampu-lampu kota dari balik jendela mobil. Dan tiba-tiba berpikir, kalau aku mati malam ini, siapa yang akan menangis untukku? Tak ada. Mungkin tak ada satupun. Kalimat itu terus bergema di kepalaku saat aku melangkah masuk ke dalam klub malam tempatku bekerja. Lampu berwarna-warni menari di langit-langit.
Dentuman musik memekakan telinga, dan aroma parfum mahal bercampur asap rokok memenuhi udara. Dunia malam ini dulu membuatku merasa hidup, tapi malam itu semuanya terasa asing, menyesakan. Aku menyapa beberapa pelanggan tetap dengan senyum palsu yang entah sudah berapa ribu kali kulakukan. Mereka tertawa, menggoda, menyebutku sayang seolah mereka benar-benar mengenalku. Padahal mereka tak tahu bahwa aku sudah mati perlahan sejak lama. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Dulu, waktu kecil, aku sering duduk di samping ibu saat ia sholat. Aku suka memandangi gerakannya, suara napasnya saat sujud begitu tenang. Kadang aku ikut menirukan, dan ibu tertawa kecil sambil membenarkan posisi tanganku. Waktu itu, aku bahkan belum tahu arti sholat. Tapi aku ingat rasanya, rasa damai. Entah kenapa ingatan itu muncul begitu jelas malam ini. Di tengah gemerlap lampu klub, aku justru merasa seperti gadis kecil yang duduk di samping ibunya. Aku ingin memeluk ibu, ingin mencium aroma bajunya. Tapi aku hanya bisa memejamkan mata, menahan air yang mulai menggenang di pelupuk. Aku minta izin ke toilet, pura-pura ingin membetulkan make up. Tapi di dalam bilik kecil yang dingin dan lembab, aku duduk di kloset, menunduk dan menangis diam-diam. Tangisku tak bersuara, tapi air matanya deras. Aku tak tahu ini tangis karena sedih, karena rindu, atau karena aku mulai lelah hidup seperti ini. Dalam hening bilik itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, bibirku bergetar mengucapkan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Ya Allah, aku capek. Kalimat itu keluar dari bibirku seperti bisikan rapuh, tanpa niat yang benar-benar kupahami. Tapi entah kenapa, malam itu menyebut nama Allah membuat dadaku terasa hangat, dan juga takut. Takut karena sudah terlalu lama aku menjauh. Sudah terlalu lama aku berpura-pura tidak mengenalnya. Kupandangi wajahku yang sembab di depan cermin toilet club. Maskara hitam menetes di pipi. Riasan mahal itu tak mampu menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Seorang wanita yang sedang kehilangan arah. Kupaksa diriku keluar, kembali ke ruangan. Musik masih berdentum. Orang-orang masih tertawa, minuman masih mengalir. Tapi aku merasa semakin tidak bisa bernapas. Dan disitulah aku melihatnya. Seorang lelaki asing duduk di meja VIP sendirian. Wajahnya tenang, berbeda dari pria-pria yang biasanya datang ke tempat ini. Ia tidak memanggil, tidak menatap penuh nafsu seperti yang lain, tapi matanya tajam, penuh tanya. Manajerku menyuruhku mendekatinya. Dia minta ditemani kamu. Katanya cuma sebentar, katanya. Aku menghampiri dengan senyum biasa. Duduk di seberangnya, menyapanya dengan suara lembut yang biasa kupakai untuk membuat pria jatuh dalam perangkap. Tapi dia tidak tersenyum. Aku sering lihat kamu di sini, katanya pelan. Aku mengangguk, tetap tersenyum. Tempat ini memang rumahku, jawabku, mencoba bercanda. Tapi dia tak tertawa. Justru matanya memandangi wajahku dalam-dalam. Kamu nggak capek hidup kayak gini? Jantungku berhenti sesaat. Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun yang pernah kudengar. Apa maksud kamu? Aku mencoba tetap tenang. Dia menatapku, lalu berkata, kamu cantik, tapi di matamu aku lihat kamu kesepian banget. Ia meneguk air putih, bukan wine. Lalu bangkit berdiri. Sebelum pergi, dia menoleh sebentar dan berkata pelan, kalau kamu butuh tempat buat istirahat, bukan cuma tidur ya, tapi istirahat, mungkin sudah waktunya kamu pulang. Aku tidak mengerti, tapi kalimat itu menancap dalam di hati. Malam itu aku tidak ikut pria manapun ke hotel. Aku pulang ke apartemen, melepas wig dan bulu mata palsu, lalu duduk di lantai. Diameter. Apa maksud semua ini? Siapa dia? Kenapa kata-katanya membuatku ingin menangis lebih keras daripada sebelumnya? Dan di luar jendela, langit mulai hujan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menutup tirai. Aku membiarkan hujan menemani tangisku. Malam itu, aku tertidur di lantai ruang tamu, tanpa sempat menyentuh tempat tidur. Rambutku masih basah karena air mata dan gerimis yang menetes dari jendela, yang tak sempat kututup rapat. Dan dalam tidur yang tak lelap itu, untuk pertama kalinya, aku bermimpi.
Bukan mimpi indah, tapi juga bukan mimpi buruk. Aku berdiri di sebuah jalan panjang dan sepi, hanya diterangi cahaya temaram dari kejauhan. Di sisi kanan dan kiri, kosong, hampa. Angin berhembus pelan, membawa suara samar yang perlahan makin jelas. Suara itu memanggilku. Rani, suara itu tak asing, tapi aku tak bisa mengenalinya. Lembut, seperti suara ibu, tapi juga terasa berat dan dalam, seperti suara yang datang dari hati. Rani, pulanglah. Aku menoleh ke segala arah, tapi tak melihat siapapun. Hanya ada jalan panjang yang entah kemana ujungnya. Pulanglah. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi leherku. Nafasku memburu, dada terasa sesak. Di luar, langit masih gelap. Hujan sudah berhenti, tapi jendela masih terbuka. Udara dingin masuk menusuk. Kupeluk lututku erat-erat. Aku belum pernah mimpi seperti itu. Belum pernah merasa begitu dipanggil. Kupandangi langit-langit kamar, berusaha menenangkan diri. Tapi hati ini tak bisa tenang. Suara itu, panggilan itu, masih terngiang-ngiang. Apa maksudnya? Siapa yang memanggilku? Malam-malam berikutnya, aku mulai mimpi yang sama. Selalu suara itu, selalu jalan itu, selalu kata itu. Pulanglah, hingga aku mulai takut tidur. Takut mimpi itu datang lagi. Karena setiap kali aku mendengarnya, dada ini terasa makin sesak. Bukan karena marah, tapi karena aku tahu aku memang harus pulang. Tapi kemana? Aku tak punya rumah, tak punya keluarga, tak punya siapapun untuk kusebut tempat kembali. Yang kupunya hanya diriku sendiri, dan masa lalu yang terlalu kotor untuk diampuni. Malam itu, aku duduk di pinggir tempat tidur, menatap sajadah kecil milik tetanggaku yang sempat kupinjam dulu, tapi tak pernah kupakai. Aku masih belum tahu bagaimana cara sholat, bahkan tak hafal bacaan wudhu. Tapi tiba-tiba, aku ingin menyentuh lantai dengan dahiku, bukan karena tahu caranya, tapi karena ingin bersujud, sekadar untuk menangis lebih dekat dengan bumi. Tapi aku takut. Takut Allah menolak sujudku. Takut lantai itu terlalu suci untuk disentuh oleh wanita sepertiku. Jadi malam itu, aku hanya duduk diam, menatap sajadah, dan berbisik, kalau suara itu darimu, ya Allah, tuntun aku pulang. Karena aku tak tahu jalannya. Aku mengulang doa itu dalam hati, meskipun tak yakin apakah dia benar-benar mendengar permohonanku. Namun, sejak malam itu, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Tubuhku terasa semakin lelah, bukan hanya karena aktivitas malam hari yang melelahkan, tapi seperti ada beban berat yang tak terlihat yang menarikku ke bawah. Saat berdiri di depan cermin, aku melihat wajah yang dulu memancarkan kemewahan. Kini tampak lelah dan kusam, mataku sembab, dan bibirku seringkali mengeras menahan kesedihan. Kesehatan pun mulai terganggu. Batu yang dulu hanya sesekali, kini sering menghampiri. Sakit kepala muncul di sela-sela kesibukan malam. Tapi aku tetap memaksakan diri, karena aku takut berhenti, takut kehilangan apa yang kupunya. Namun, jiwa ini semakin kosong, semakin hampa. Seolah ada ruang besar di dalam yang tak pernah terisi, meski aku mencoba mengalihkan diri dengan tawa dan gemerlap dunia. Suatu malam, saat duduk sendiri di sudut klub, aku merasa pingsan. Kepala berputar, pandangan gelap, dan tubuhku jatuh lemas. Pelanggan yang sedang bersamaku panik, membawaku keluar. Di rumah sakit, dokter mengatakan aku mengalami stres berat dan harus beristirahat total. Tapi aku tak mau berhenti. Aku merasa jika berhenti, aku akan jatuh lebih dalam ke jurang yang tak bisa kutarik diri keluar. Dalam keputusasaan, aku teringat pada suara itu. Suara yang memanggilku pulang. Aku tahu, aku harus mengambil keputusan. Di tengah malam yang sunyi, aku menangis lagi, mengakui untuk pertama kalinya bahwa aku butuh bantuan. Aku rindu pada kedamaian yang dulu pernah kurasakan. Ketika aku kecil, di samping ibu yang sholat dengan penuh khusyuk. Aku tak tahu caranya ya Allah, tapi aku ingin berubah. Tolong aku. Aku tahu jalan ini akan berat. Tapi aku sudah muak dengan kehidupan yang kupilih sendiri ini.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mengambil langkah kecil yang terasa seperti melawan dunia. Aku mematikan ponsel. Tak ada notifikasi, tak ada panggilan dari manajer, tak ada pesan dari pelanggan. Hanya aku dan keheningan. Kupandangi sajadah kecil yang sejak kemarin masih tergulung di pojok lemari. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya. Aku tidak tahu arah kiblat, tidak tahu bagaimana cara berwudu yang benar. Tapi aku mencoba. Aku belajar dari video pendek yang diam-diam kutonton di ponsel. Malam itu aku menangis lagi, bukan karena sedih, tapi karena ada sesuatu yang terasa kembali. Hatiku bergetar saat air wudhu menyentuh wajahku. Rasanya seperti membersihkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kulit. Lalu aku berdiri. Tak ada gerakan yang sempurna, tak ada bacaan yang lengkap. Tapi aku berdiri, rukuk, sujud, dan saat dahiku menyentuh sajadah untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, aku menangis sejadi-jadinya. Aku berdiri di depan pintu masjid, menggenggam mikrofon yang biasa digunakan untuk pengumuman. Suaraku gemetar, tapi hatiku mantap. Assalamualaikum. Beberapa kepala menoleh. Namaku Rani, mungkin kalian sudah tahu siapa aku. Atau setidaknya siapa aku dulu. Beberapa orang mulai saling berbisik, tapi aku melanjutkan. Ya, aku mantan pelacur. Selama 7 tahun, aku hidup dalam dosa. Aku menjual tubuhku untuk uang, perhatian, dan kebahagiaan yang semu. Suasana semakin tegang. Tapi aku tak peduli. Mataku sudah basah. Aku tidak minta dikasihani. Aku juga tidak memaksa untuk diterima. Aku cuma ingin jujur, karena aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Dan aku lelah. Jika kalian ingin aku pergi dari sini, aku akan pergi. Tapi satu hal yang kumohon, jangan benci aku karena aku mencoba berubah. Aku bukan malaikat. Tapi aku juga ingin diselamatkan. Sunyi. Tak ada tepuk tangan. Tak ada ucapan selamat. Hanya diam. Tapi dalam diam itu, aku merasa satu beban di dadaku luruh. Untuk pertama kalinya, aku tak takut orang tahu siapa aku. Beberapa ibu menunduk. Ada satu yang terlihat menyeka mata. Tapi tak satu pun mendekat. Hanya anak kecil berkerudung pink yang dulu memanggilku cantik. Dia berlari padaku, memeluk kakiku, dan berkata, "Kak Rani nggak jahat, Kak Rani temanku." Dan air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena harapan kecil yang tiba-tiba tumbuh dari seorang anak. Hari itu, aku mungkin belum dimaafkan oleh semua orang. Tapi aku tahu, aku sudah mulai memaafkan diriku sendiri. Dan mungkin itulah awal dari pintu ampunannya benar-benar terbuka untukku. Tapi rupanya, semakin dekat aku melangkah menuju cahaya, semakin besar bayangan gelap yang mencoba menarikku kembali. Tak sampai 2 hari setelah aku berbicara jujur di masjid, rumor baru mulai menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Dia cuma akting, pura-pura tobat biar dapat simpati. Katanya sudah berhenti, tapi jangan-jangan cuma strategi. Awas, nanti anak kita ikut-ikutan. Pelacur ya tetap pelacur. Fitnah. Lebih menyakitkan daripada hinaan. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku sadar masa laluku hitam. Tapi tetap saja, hatiku remuk saat niat suciku dianggap sandiwara. Seolah tidak mungkin seorang kotor seperti aku punya niat untuk bersih. Pagi itu, ibu pengurus masjid memanggilku. Kami duduk berdua di ruang kecil belakang masjid. Ia menatapku dengan sorot mata yang tak lagi sehangat dulu. "Rani," katanya lembut tapi tegas. "Kau tahu aku percaya sama niatmu. Tapi desakan warga makin kuat. Ada yang takut anak-anaknya terpengaruh. Ada yang mulai mengadu ke kelurahan. Aku dalam posisi sulit. Aku menggigit bibir. Mereka pikir aku pura-pura. Ya, ibu itu menunduk. Dan mereka minta agar kau tidak ikut bantu-bantu masjid dulu untuk sementara. Rasanya seperti dilempar ke jurang yang baru saja kutinggalkan. Aku keluar dari masjid dengan langkah gontai. Air mataku mengalir. Bukan karena marah pada ibu itu, tapi karena kecewa. Bukan pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Karena sempat berharap aku akan diterima. Aku kembali tidur di teras kecil sebuah bangunan kosong tak jauh dari masjid.
Malam itu hujan turun, dan aku hanya berlindung di bawah jaket lusuh, menggigil dalam sepi. Ponselku kembali berbunyi. Kali ini bukan pesan tawaran, tapi suara. Seseorang dari masa lalu, seorang klien yang dulu sering membayarku mahal. Aku tahu kamu lagi susah. Kalau kamu datang malam ini, aku jamin semua masalahmu selesai. Aku menatap langit yang gelap, dan dalam hati berkata, jika tobatku dianggap palsu, lalu harus kemana lagi aku pulang, ya Allah? Dalam hujan yang deras, aku berdiri, mengambil sajadah yang hampir basah seluruhnya. Lalu sholat di atas lantai dingin, di bawah atap langit, dengan hati yang patah tapi tetap bertahan. Karena walau dunia menolakku, aku masih punya Allah yang tak pernah memalingkan wajahnya. Meski aku datang membawa segenap luka dan dosa, tapi tubuhku tidak sekuat hati yang memaksa bertahan. Sudah 3 hari aku tidur beratap langit, makan seadanya, bahkan kadang hanya meneguk air keran masjid saat tak ada yang melihat. Jaketku basah dan tak sempat kering, dan malam-malam terlalu dingin untuk seorang perempuan yang dulu terbiasa tidur dengan selimut hangat. Sampai akhirnya tubuh ini menyerah. Pagi itu, aku menggigil hebat. Nafasku sesak, tulangku sakit seperti dipatahkan dari dalam. Pandanganku kabur. Aku berusaha berdiri, tapi jatuh. Lagi dan lagi. Orang-orang lewat di depanku, tapi tak satu pun menoleh. Di antara kesadaran yang semakin menipis, aku hanya sempat berbisik lirih. Ya Allah, jangan biarkan aku mati begini. Dan gelap menelanku. Aku terbangun di tempat yang asing. Kamar bersih, bau antiseptik menyengat, dan jarum infus tertancap di tangan. Aku panik. Tapi sebelum sempat bergerak, pintu terbuka. Dan orang pertama yang kulihat membuat nafasku tercekat. Rani, katanya pelan. Itu Andra. Pria yang dulu paling sering membeli jasaku. Pria yang dulu juga pernah menghancurkan hatiku dengan kebohongan dan janji manis yang tak pernah ditepati. Mataku membelalak. Tubuhku masih lemah, tapi aku ingin lari. Ingin bersembunyi dari kenangan yang terlalu kelam. Tapi dia hanya duduk di tepi ranjang, menatapku dengan mata yang tak sama seperti dulu. Aku ketemu kamu tergeletak di dekat masjid. Waktu lihat kamu menggigil, aku... Ia menghela napas, seolah menahan sesuatu. Aku baru sadar, selama ini aku yang ikut membuat kamu rusak. Aku menoleh ke arah jendela. Tak sanggup memandang wajahnya. Kenapa kamu peduli sekarang? Dia diam lama. Lalu berkata lirih, karena aku pun sedang belajar jadi orang yang lebih baik. Air mataku jatuh, bukan karena haru, tapi karena terlalu lelah menghadapi dunia yang selalu datang saat aku sudah hampir mati. Andra tak banyak bicara, tapi dia membayar semua perawatanku. Bahkan sebelum pergi, ia meninggalkan sebuah buku kecil berisi kumpulan doa harian dan secarik surat. Rani, aku tidak tahu seberapa besar luka yang sudah kutorehkan di hidupmu. Tapi kalau kamu butuh tempat tinggal dan belum diterima dimanapun, pintu rumah ibuku terbuka. Dia sudah tahu semuanya dan dia ingin minta maaf juga. Karena dulu pernah jadi bagian dari orang-orang yang mencibir perempuan sepertimu. Aku menggenggam buku doa itu erat-erat. Malam itu, untuk pertama kalinya aku menangis bukan karena rasa ditolak. Tapi karena tahu, walau dunia membuangku, Allah tetap punya caranya sendiri untuk menyelamatkanku. Meskipun lewat orang yang tak kuduga. Aku tahu Allah tetap punya caranya sendiri untuk menyelamatkanku. Namun, sekarang pilihan terberat ada di depan mataku. Andra menawarkan sebuah kesempatan yang selama ini aku impikan. Rumah baru, lingkungan baru, dan kesempatan untuk memulai hidup dengan bersih. Tapi bayang-bayang masa laluku terus menghantui. Apakah aku pantas diterima? Apakah aku bisa dipercaya? Ataukah aku hanya akan menjadi beban dan membuat orang lain kecewa? Rasa takut itu menghimpit dada. Malam-malam di bangsal rumah sakit membuatku merenung dalam kesendirian. Saat Andra datang membawa makan malam, aku menatapnya dengan mata yang berlinang. Aku takut kalau aku kembali, aku cuma akan mengulangi kesalahan lama, kataku lirih. Dia tersenyum lembut. Rani, perubahan itu bukan soal sempurna, tapi keberanian untuk terus berusaha.
Aku percaya kamu bisa. Tuhan, aku ingin percaya. Hari-hari berikutnya aku memutuskan untuk menerima tawaran itu. Bersama doa dan harapan, aku melangkah meninggalkan masa gelapku. Tantangan tak berhenti datang. Lingkungan baru yang penuh dengan tatapan penasaran, bisik-bisik di belakangku, bahkan godaan dari masa lalu yang ingin menarikku kembali. Namun aku semakin kuat. Setiap malam aku merapihkan sajadahku, menguatkan doa, dan berjuang agar setiap sujudku menjadi bukti perubahan. Aku belajar bahwa tobat bukan sekadar kata, tapi perjuangan yang tak pernah berhenti. Dan hari itu, saat aku berdiri di depan cermin, menatap wajah yang penuh bekas luka dan harapan, aku tahu satu hal pasti. Aku bukan lagi wanita yang dulu menjual tubuhnya. Aku adalah wanita yang sedang menjemput kehidupan baru, dengan sujud pertama yang tulus dan hati yang tidak lagi ingin tersesat. Namun, meski aku sudah melangkah jauh dari masa laluku, bayang-bayang itu belum sepenuhnya hilang. Setiap kali aku melewati gang-gang kecil di lingkungan baru, ada bisik-bisik yang menyakitkan, tatapan curiga yang sulit dihindari. Suatu sore, saat aku membantu membersihkan masjid kecil dekat rumah baru, seorang ibu paruh baya mendekat. Matanya penuh waspada. "Kamu benar-benar sudah berubah, Nak?" tanyanya lirih. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. "Insya Allah, Bu. Aku ingin hidup lebih baik." Ibu itu menatap lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau memang benar, jangan pernah menyerah. Karena dunia ini tidak mudah memberi maaf kepada orang seperti kita." Kata-katanya menusuk. Tapi aku tahu, itu bukan untuk menyakitiku, melainkan peringatan dan motivasi. Hari-hari berikutnya, aku menghadapi berbagai cobaan. Godaan dari teman lama yang mengajak kembali, stigma dari tetangga yang susah hilang, hingga rasa rindu yang tiba-tiba menyeruak pada kehidupan lama yang penuh kehangatan semu. Tapi aku ingat janji pada diri sendiri, untuk selalu kembali kepada Allah, untuk berjuang tanpa menyerah. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin. Air mata mengalir tanpa suara. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh lagi." Aku menunduk, merapihkan kerudung, dan menyambut harapan baru yang perlahan mulai tumbuh. Meski jalan ini berat, aku tahu setiap langkahku adalah doa yang akan mengantarkanku pada cahaya. Hari demi hari, aku terus berusaha menunjukkan bahwa aku berbeda dari masa lalu. Aku rajin membantu di masjid, ikut mengajar anak-anak mengaji, dan selalu datang tepat waktu untuk salat berjamaah. Awalnya, tatapan orang-orang masih penuh curiga. Bisik-bisik tetap ada, bahkan ada yang sengaja menyindir dengan suara cukup keras agar ku dengar. Tuh kan, pelacur tetap pelacur. Namun aku tak lagi peduli. Hatiku sudah terlatih menahan sakit dan terus melangkah. Suatu pagi, saat aku mengajar anak-anak mengaji, seorang ibu muda datang menghampiri. "Rani, saya ingin minta maaf atas sikap saya dulu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku terkejut. "Tidak apa-apa, Bu. Saya tahu saya harus membuktikan diri." Ibu itu tersenyum. "Saya percaya kamu. Anak saya juga sudah mulai suka belajar mengaji denganmu." Dukungan kecil itu seperti embun pagi yang menyirami hatiku yang dulu gersang. Lambat laun, beberapa tetangga mulai menyapa dengan ramah, bahkan mengundang aku ke rumah mereka. Aku merasa secercah cahaya mulai menembus kegelapan masa lalu yang begitu pekat. Namun, perjuangan belum selesai. Aku harus terus menjaga niat dan komitmen, karena setan yang menggoda selalu siap menerkam. Setiap kali rindu dan godaan datang, aku kembali ke sajadahku, sujud memohon ampun dan kekuatan. Aku tahu perjalanan ini panjang, tapi aku siap berjalan dengan penuh harap dan keyakinan. Karena aku percaya Tuhan tidak akan meninggalkan hambanya yang benar-benar mau berubah. Namun, saat aku mulai merasakan kedamaian, masa lalu datang mengancam. Suatu malam, ketika aku pulang dari masjid, sosok yang tak asing berdiri di depan rumah. Dia adalah Arya, pria yang dulu pernah menjadi bagian kelam hidupku, yang selama ini aku hindari. Matanya penuh amarah dan kesal. "Kau pikir bisa lepas begitu saja, Rani? Dunia ini kejam. Kau tak akan pernah bisa menghapus apa yang sudah terjadi." Hatiku bergetar, tubuhku menegang.
Tapi aku menarik napas dalam-dalam dan menatapnya dengan tegas. Arya, aku sudah berubah. Aku bukan orang yang dulu kau kenal. Aku berjuang untuk menjadi lebih baik. Dia tertawa sinis. Kita lihat saja sampai kapan kau bisa bertahan. Kata-katanya seperti racun yang mencoba meracuni niatku yang mulai tumbuh. Malam itu, aku menangis dalam sujudku, memohon kekuatan untuk tetap kuat, untuk tidak kembali ke gelap. Hari-hari berikutnya, Arya terus menggangguku dengan telepon, pesan, bahkan datang ke rumah dengan maksud menakut-nakuti. Tetapi aku tidak sendiri lagi. Tetangga dan Andra yang mengetahui kondisi ini memberikan dukungan dan perlindungan. Aku belajar bahwa untuk berubah, aku harus berani melawan masa lalu, bukan hanya dalam hati tapi juga dalam kenyataan. Sujudku menjadi tameng terkuat saat dunia mencoba menjatuhkanku. Meski teror dan bayang-bayang masa lalu terus menghantui, aku tidak lagi merasa sendiri. Andra dan tetangga-tetangga yang peduli membentuk benteng pelindung yang menguatkan langkahku. Suatu sore, saat aku sedang mengaji bersama anak-anak, terdengar suara ketukan di pintu. Aku membuka dan melihat ibu dari tetangga sebelah, membawa sepiring makanan hangat. Kami semua di sini untukmu, Rani. Jangan takut lagi, katanya dengan mata penuh haru. Rasa hangat memenuhi dadaku. Aku sadar bahwa di balik semua perjuangan ini, ada tangan-tangan baik yang siap membantuku bangkit. Namun, ujian belum usai. Arya kembali dengan ancaman yang lebih nyata, mencoba menyeretku ke jurang keputusasaan. Aku bertekad, kali ini aku tidak akan menyerah. Aku melapor ke pihak yang berwenang dengan dukungan warga. Aku mulai belajar untuk berdiri tegak, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk masa depan yang aku impikan. Setiap malam aku berdoa dengan air mata penuh harap, memohon ampun dan kekuatan dari Allah. Dan aku tahu ada cahaya yang sedang menunggu di ujung jalan. Aku percaya sujud pertamaku setelah bertahun-tahun akan menjadi awal kehidupan baru yang penuh berkah. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajah yang penuh bekas luka tapi penuh harapan. Perjalanan panjang yang penuh air mata dan doa akhirnya mulai membuahkan hasil. Lingkungan sekitar mulai menerima aku dengan tulus. Aku mendapatkan pekerjaan di sebuah lembaga sosial yang membantu perempuan seperti aku yang ingin berubah. Andra, yang selama ini menjadi sahabat dan pelindung, kini berdiri di sampingku sebagai pasangan hidup yang selalu mendukung. Saat sujud malamku, aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku sadar bahwa tobat dan perubahan sejati bukan hanya tentang meninggalkan masa lalu, tapi menerima diri sendiri dan berjalan dengan penuh keyakinan. Aku ingin mengucapkan terima kasih pada Tuhan yang tidak pernah meninggalkanku di saat terkelam. Terima kasih pada orang-orang yang memberiku kesempatan kedua. Dan yang terpenting, aku ingin mengatakan pada diriku sendiri dan semua wanita yang pernah terjatuh. Jangan pernah menyerah pada hidup. Allah Maha Pengampun, dan setiap sujudmu adalah jalan menuju cahaya. Kini aku melangkah maju dengan hati yang penuh cinta, iman, dan harapan. Aku bukan hanya bertobat, aku telah menemukan rumah di dalam hatiku sendiri.